Showiness, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan cerita yang bakal gue bawain kali ini, iya apalagi kalau bukan dari game Kage no Jitsurekusa atau Master of Garden yang lagi mengadakan event summer lagi. Karena ya seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau event summer itu biasanya 2 kali tuh. Dan ya makanya kali ini gue bakal bawain event summer lagi. Dan kali ini tuh karakternya 2 nenek-nenek, yang satunya Bahenol ya, yang satunya lagi ya Lolibaba. Dan ya ngeliat Aurora kayak gitu sih cukup memuaskan ya. Tapi sebelum ke ceritanya, gue mau mengingatkan dulu, lu bisa gabung ke membership warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue gitu kan, kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, The Zero Expert, dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan cerita dari Kage no Jitsurekusa ini yang ada di gamenya ya, ini udah gue pisah ini antara yang nyambung sama cerita utama dan yang gak nyambung. Ya lu bisa lihat lah di playlist juga udah gue pisahin lah antara yang canon dan non canon, biar lu pada nggak pusing. Dan cerita kali ini udah pasti adalah non canon. Nah, cerita kali ini dibuka waktu Chit lagi jalan pulang tuh kan dari pantai setelah dia kejebak di suatu pulau dengan Alpha dan Zeta, yang videonya udah gue bikin kemarin tuh, yang ini nih. Nah, Chit itu tiba-tiba keinget tuh sama undangan dari Gamma buat menghadiri sebuah acara yang Gamma buat. Walaupun ya Chit udah 10 tahun lebih gitu kan di Isekai, dia masih belum tahu nih acara-acara umum di dunia itu kayak apa sih. Jadi ya dugaan Chit tuh palingan ya acara penobatan pahlawan yang bisa menarik pedang gitu kan, yang tertancap di batu atau semacamnya lah. Intinya yang kayak gitu. Dan mikirin hal itu malah bikin MC Cuni kita yang satu ini malah semangat banget gitu kan, pengen ngeliat apakah ada pahlawan yang bisa menarik suatu pedang yang ditancap di batu gitu kan, macam Arthur Pendragon gitu. Tapi ya pas Chit sampai ke lokasi acaranya, yang dia lihat itu malah kayak festival musim panas pada umumnya yang ada di Jepang. Chit kecewa di situ, tapi ya juga kaget karena ya Gamma bisa bikin festival musim panas gitu kan, yang kayak di Jepang berdasarkan cerita Chit dulu gitu loh, waktu Gamma dan Chit masih kecil. Nah, tiba-tiba Chit didatengin tuh sama Elizabeth, yang awalnya Chit lupa siapa itu Elizabeth, tapi pas Chit pengen sebut namanya Elizabeth langsung dipotong kan sama Elizabeth, karena sekarang itu dia lagi merahasiakan identitasnya biar ya dia bisa menikmati waktunya di festival itu. Terus Elizabeth ngomongin lah soal festival dan zaman yang udah berubah banyak sejak terakhir kali dia tertidur. Dan ya beberapa kali Elizabeth juga ngasih kode tuh ke Chit buat memuji yukata yang dia pakai. Tapi ya Chit yang nggak peka itu malah mengira Elizabeth lagi ngomongin festival kali itu. Sampai ya Elizabeth itu agak kesel tuh dan belak-belakan ngomong kalau yang lagi dia bicarakan itu soal yukatanya. Tapi bukannya memuji, Chit yang masih belum peka itu malah nanyain dari mana Elizabeth dapat yukata itu, yang udah pasti dong dari Mitsugoshi ya. Yang sampai akhirnya secara frontal Elizabeth nanyain pendapat Chit soal yukata yang dia pakai. Dan ya dijawab cantik lah sama Chit ya kan, walaupun ya dengan agak terpaksa, tapi ya jelas itu bikin Elizabeth seneng gitu loh. Terus tiba-tiba ada suara lain nih yang nanyain soal yukata yang dia pakai juga, yang spontan Chit bilang cantik juga, tapi Chit langsung sadar kalau itu bukan Elizabeth. Dan Elizabeth sendiri nggak tahu dari mana asal suara itu gitu loh. Dan pas mereka masih bingung, tiba-tiba Aurora dengan yukatanya yang memperlihatkan tubuhnya itu nyamperin mereka dan bikin Chit kaget banget karena tubuh Aurora yang seksi, semok, dan montok. Bercanda cuk, nggak kayak gitu. Chit kaget karena ya Aurora ya bisa ada di situ gitu loh. Dan Aurora bilang dia sendiri nggak paham, yang dia tahu ya dia cuma dipanggil gitu kan. Dan tiba-tiba ya dia muncul di situ, yang intinya sih kayak semacam ritual pemanggilan roh terdahulu gitulah, atau ya kalau nama acaranya tuh Obon kalau gua nggak salah ya. Dan itu bikin Chit agak kesel tuh karena ya mitos yang dia sendiri aja nggak tahu kebenarannya itu sampai diikutin sama Gamma. Dan ya beneran memanggil roh terdahulu karena ya buktinya ada Aurora. Dan karena Aurora sendiri nggak mau langsung balik gitu kan, ya dia pengen senang-senang dulu lah mumpung dia lagi ada di situ kan, jadi ya bisa lah menikmati festival. Nah denger itu jelas dong Chit pengen pisah gitu kan, karena ya bakal menarik perhatian banget gitu kalau dia bareng sama Aurora ataupun sama Elizabeth. Tapi Aurora dan Elizabeth
langsung nolak dan maksa Cid buat nemenin mereka berdua dengan alasan yang berbeda. Elizabeth ya kan karena dia nggak familiar tuh sama festival semacam itu, makanya ya dia minta ditemenin sama Cid. Sedangkan Aurora alasannya tuh karena ada banyak roh juga tuh yang datang seperti dia, makanya ya kita harus bisa memulangkan mereka gitu loh. Yang harusnya sih ini udah menjadi konfirmasi kalau Aurora ya kan yang ada di sini itu cuma arwah doang. Nah, Cid menduga tuh kalau arwah-arwah itu ya kan atau para roh itu bisa menjadi roh jahat gitulah, dan diiya-iyain doang tuh sama Aurora, dan ya sama Aurora malah ditambah-tambahin kalau itu bisa menimbulkan kekacauan dan yang lain-lainnya gitu kan. Padahal ya maksud Aurora tuh bukan begitu gitu, tapi ya udahlah ya biar bisa bareng sama Cid, Aurora bilang kayak gitu aja gitu loh. Abis itu Aurora nunjuk orang di depan kedai ya kan, yang Cid lihat sekilas itu kayak manusia biasa aja, tapi ya dia juga merasakan ada yang aneh tuh dari orang itu, dan Elizabeth juga merasakan hal yang sama. Terus Elizabeth bilang kalau arwah itu kelihatan biasa aja untuk sekarang, tapi kalau arwah itu terus berkumpul ya kan tanpa henti, mereka bisa berubah menjadi sesuatu hal yang buruk. Dan Aurora itu ngasih tahu kalau sisa-sisa perasaan dari para arwah atau mungkin bisa dibilang penyesalan dari para arwah itu bisa menjadi suatu hal yang buruk untuk makhluk yang masih hidup. Tapi dia juga kasihan gitu kan, karena ya penyesalan arwah-arwah itu juga menyiksa diri mereka sendiri. Makanya Aurora menyarankan buat ngomong baik-baik lah sama mereka daripada main asal adu jotos gitu kan. Mending ngomong dulu lah dan meminta mereka buat ke tempat mereka seharusnya, pulang ke alamnya gitu loh. Tapi ya Cid merasa kalau maksud Aurora itu cuma pengen senang-senang aja gitu loh selama festival, bukan pengen memulangkan para roh gitu. Tapi ya Cid itu tiba-tiba kepikiran tuh soal festival yang kelihatan biasa aja nih di depan, tapi di balik layar ada sebuah pertarungan hebat gitu kan, antara seseorang shadow melawan para arwah atau para roh. Dan seketika aura Chunibyo Cid itu bergejolak hebat dan ya tanpa ragu menyetujui permintaan Aurora, yang bikin Aurora dan Elizabeth seneng banget kan, dan langsung narik tangan si MC Chuni kita yang satu ini, yang dalam hati sih semangat banget ya buat ngebantai para arwah-arwah jahat itu. Tapi bukannya ngebantai para arwah-arwah jahat, mereka itu malah jalan-jalan selama festival, dan mereka malah bingung sendiri dari mana mereka harus memulai gitu loh. Yang akhirnya ya mereka mencar lah, Aurora bakal pergi sendiri dulu dan Elizabeth bakal ditemenin sama Cid. Dan ya udah Cid sama Elizabeth jalan-jalan tuh di festival yang bisa dibilang kayak ngedate juga sih ya, karena ya Cid ngebawa Elizabeth ke beberapa tempat jajanan. Dan pas Elizabeth lagi ke salah satu kedai gitu kan, Cid ngeliat cowok yang udah pasti itu bukan orang ya, dan karena ini bukan cerita horor ya disamperin aja lah sama Cid karena nggak bakal ada adegan jump scare juga. Dan dengan pedenya ya Cid ngobrol lah sama itu orang, dan waktu ngobrol akhirnya ya Cid itu menyuruh cowok itu buat balik ke alamnya, yang diturutin sama cowok itu. Dan setelah itu ya cowoknya itu menghilang, yang awalnya Cid agak kaget gitu karena bisa ada kejadian kayak gitu. Tapi ya Cid malah kecewa juga karena iya segampang itu gitu loh. Sedangkan Elizabeth dia lagi asik sendiri tuh sama jajanan-jajanannya, dan Cid ngeliat itu dari kejauhan tuh, dan karena takut ganggu ya kan Cid pergilah ke tempat Aurora buat melihat kondisi ya arwah MILF yang satu itulah. Dan pas disamperin, Aurora malah lagi asik main tembak-tembakan, yang target utamanya itu adalah Cid sendiri, atau lebih tepatnya Shadow sih. Tapi ya kita harus tahu nih kalau Aurora kan arwah, ya udah pasti dong Aurora nggak bawa duit. Jadi ya mau nggak mau ya Cid yang bayar, walaupun ya Cid juga negesin kalau suatu saat Aurora harus ganti duitnya gitu loh ya. Tetap sih itu bikin Aurora semringah banget ya karena dibayarin sama Cid gitu. Walaupun ya kita nggak tahu apakah Aurora bisa mengganti uangnya Cid atau tidak ya. Nah agak lama Elizabeth nyamperin mereka berdua tuh dengan muka yang seneng banget karena tur makanannya sambil ya cerita beberapa jajanan di sana, terutama okonomiyaki yang Elizabeth suka banget lah. Dan Aurora itu ngajak Elizabeth lah buat nyari jajanan lainnya, tapi langsung dipotong tuh sama Cid karena mereka udah lupa nih sama tujuan utama mereka. Dan itu malah bikin Aurora sama Elizabeth bingung sendiri sambil bilang, "Hah? Kan tujuannya menikmati festival kali ini." Yang jelas Cid kesal sendiri kan sambil bilang tujuan mereka bukan itu. Dan Aurora sama Elizabeth malah ketawa karena ya mereka nggak lupa gitu loh. Mereka cuma pengen ngegoda Cid doang, yang bikin Cid agak kesel lah sama dua tingkah nenek-nenek itu. Nah sebelum lanjut ke tugas utama mereka ya kan, Elizabeth ngajak Aurora tuh buat tanding menyendok ikan emas, yang diterima dengan senang hati sama Aurora. Dan ya udahlah mereka langsung kan ke tempat game menyendok ikan emas tuh. Dan
pas dua nenek-nenek itu lagi fokus nyendok ikan emas ya kan, Cid ninggalin mereka berdua lah ya kan buat menginvestigasi arwah-arwah di sekitar. Dan pas Cid balik dari investigasinya, dia malah ngelihat Aurora dan Elizabeth yang galau banget karena ya ternyata mereka itu sama sekali nggak bisa nangkap satupun ikan gitu kan. Dan mereka memohon nih ke Cid buat diajarin tips and trick gitu kan, cara menangkap ikan emas itu. Dan dengan terpaksa ya diajarin lah sama Cid, walaupun ya agak ogah-ogahan ya. Dan setelah dikasih tips and trick itu ya kan, Aurora sama Elizabeth ya bisa lah dapat banyak ikan tuh. Dan mereka berdua seneng banget gitu kan, yang gue yakin sih pedagangnya rugi ya. Nah, setelah selesai sama pertandingan mereka, Cid bilang, "Udah puas kan? Ya udah, sekarang yuk fokus ke tugas utama untuk berbicara dengan para arwah dan memulangkan mereka ke alam mereka." Dan ia disetujui lah sama Aurora dan Elizabeth. Tapi mereka berdua itu merasa kasihan gitu loh, karena ya harus menghentikan kesenangan para arwah itu, terutama Elizabeth yang berharap gitu kan para orang terdahulu ya kan yang dalam bentuk arwah itu bisa seneng-seneng lah. Dan Elizabeth ngomong gitu sambil nunjukin ekspresi sedihnya. Terus Elizabeth berandai-andai itu kalau seandainya gitu kan dulu waktu di masa kepemimpinannya ya kan dia bisa bikin festival kayak gitu, pasti ya orang-orang itu nggak bakal berkonflik gitu saat itu. Tapi ya Aurora ngasih tahu dulu mereka emang gagal, tapi kan sekarang enggak gitu loh. Ini udah ada buktinya. Jadi yang perlu mereka lakukan adalah menjaga kedamaian yang ada. Dan Aurora ngasih tahu lagi, menahan diri itu emang perlu, tapi terkadang ada situasi di mana mereka tidak boleh untuk menahan diri. Dan dengar semua itu ya kan, dengar omongannya Elizabeth, Aurora, apakah Cid merasa kasihan? Oh, tentu tidak dong ya kan. Cid malah merasa kalau Aurora dan Elizabeth itu serius banget gitu kan. Dan dia nggak boleh kalah keren nih. Makanya ya dengan tegas Cid bilang, "Waktu bermain sudah berakhir. Kita akan serius untuk menangani para arwah." Yang bikin Aurora bingung karena Cid tiba-tiba semangat banget gitu loh. Dan Elizabeth malah semakin memuja kebaikannya Cid. Waduh, Cid baik banget sih gitu kan. Dan karena batas waktu mereka memulangkan para roh itu adalah akhir dari festival, yang berarti ya pas acara kembang api gitu kan, mau nggak mau mereka bertiga itu mencar lah gitu kan, karena ya takut waktunya nggak cukup gitu loh. Nah, setelah mereka berpencar cukup lama, arwah-arwah di sekitar festival itu kelihatan semakin sedikit tuh. Dan pas Cid lagi nyari arwah lainnya, dia melihat arwah cewek yang kita panggil Mbak Kun aja ya biar gampang ya. Nah, sama Cid didatengin lah tuh ya kan si Mbak Kun itu. Dan Cid itu ngasih tahu kalau Mbak Kun itu harus balik ke alamnya sebelum festival berakhir. Tapi Mbak Kun malah nggak mau gitu kan, karena ya dia lagi mencari seseorang. Dan Cid ngasih tahu kalau Mbak Kun nggak langsung balik sebelum acara festival berakhir, nanti Mbak Kun bisa menjadi roh jahat. Tapi Mbak Kun itu malah kesel ke Cid, karena kan itu bukan urusan Cid yang jadi roh jahat gua, kenapa lu yang repot? Dan karena Cid ngerasa ada yang aneh dan nggak beres gitu ya dari Mbak Kun, ya Cid mutusin lah buat bantuin mencari orang yang dimaksud oleh Mbak Kun itu. Dan pas Mbak Kun jelasin ciri-ciri orang itu seperti apa, dia malah kesel sendiri sambil ngomel-ngomel dan bilang pengen balas dendam karena ya ini udah ada kesempatan nih setelah ratusan tahun. Dan spontan Cid merasakan aura di sekitarnya itu berubah. Dan Cid juga bilang kalau udah ratusan tahun berlalu berarti ya orang yang dicari Mbak Kun udah mati juga dong. Dan omongan Cid itu malah bikin Mbak Kun makin kesel lagi dan nerbangin benda-benda di sekitar mereka. Nah, Aurora sama Elizabeth yang dengar keributan itu langsung nyamperin Cid kan. Dan pas sampai sana, Aurora langsung nuduh Cid. Pasti Cid nih yang bikin Mbak Kun marah. Dan Cid itu malah jengkel dan bilang ya kalau Mbak Kun ngomel-ngomel sendiri kok jadi dia yang salah. Dan karena udah nggak ada jalan lain kan, ya udahlah, 3 orang yang bisa dibilang punya kekuatan OP itu ngelawan satu arwah cewek yang lagi tantrum gitu kan. Tapi ya sebenarnya mereka nggak benar-benar gelut ya. Yang intinya mereka tuh cuma mengurangi dampak apa yang ada di sekitar mereka aja. Sampai ya Mbak Kun yang lagi tantrum itu ya tenang lah. Dan udah melampiaskan semua amarahnya itu. Walaupun ya Cid sempat pasrah gitu karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Perkara dia nggak pernah ngelawan roh gitu loh. Dia nggak punya pengalaman dan gimana cara ngelawannya. Dan iya beda dari pas curhat ke Cid ya kan, Mbak Kun curhat tuh ke Elizabeth sama Aurora. Dan iya di situ malah kelihatan tenang banget, mungkin karena sesama cewek ya. Dan setelah sesi curhat ke Elizabeth dan Aurora, Mbak Kun itu baliklah ke alamnya dengan ya permintaan dari Aurora dan Elizabeth. Dan ya Mbak Kun juga minta maaf ke Cid karena keributan yang udah dia sebabkan. Tapi ya Cid nggak ada masalah dan mengucapkan salam perpisahan gitu loh ke Mbak Kun. Abis itu ada pengumuman tuh soal kembang api, yang makanya ya mereka pergilah ke tempat yang agak tenang karena ya udah capek tuh sama
Tugas mereka mencari arwah gentayangan dan memulangkan mereka. Dan ya udah, mereka nonton dah tuh kembang api gitu kan di tempat yang tenang sambil ngobrol-ngobrol santai dan ngemilin jajanan yang tadi mereka beli. Dan ya obrolan mereka itu bisa dibilang agak deep ya, yang intinya sih mereka cukup sedih tuh karena ya semua ini harus berakhir. Tapi di mana ada awal pasti ada akhir. Jadi nggak perlu terlalu bersedih jika harus menjumpai akhir dari suatu kisah. Dan pas Cid pengen nanya ke Aurora kan, apakah Aurora menikmati festival kali ini? Aurora malah udah hilang tuh dari tempatnya. Yang pas Cid cari ya kan, ada pengumuman lah kalau festival telah berakhir. Dan seketika Cid sama Elizabeth sadar kalau Aurora itu udah balik ke alamnya. Dan habis itu Elizabeth pamit. Dan pas Cid ditinggal sendirian, dia malah kelihatan kebingungan gitu loh. Karena ya dia baru sadar kalau rencananya di hari itu gagal semua. Dan karena itu juga dia pengen memperingati Gamma masalah arwah-arwah tadi. Kalau seandainya tadi nggak ada Cid, Aurora, dan Elizabeth, mungkin ya kan festival itu bakal chaos banget. Bakal banyak ya roh-roh jahat yang bakal mengganggu kehidupan ya manusia ataupun makhluk yang masih hidup itu. Dan ya itulah pikiran Cid yang juga mengakhiri liburan musim panasnya sekaligus mengakhiri cerita kali ini. Tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri video ini, gue mau balesin beberapa komen-komen dari YouTube. Yang pertama dari Muhammad Lukman Hakim. Mana nih pembahasan Hazurewaku selanjutnya? Udah 2 minggu nungguin. Nanti dulu ya, karena ya bisa dibilang ada beberapa konten yang emang harus untuk gua upload ya, karena ya ada requestan. Jadi ya mau nggak mau harus gua upload karena ya gimana ya, requestan dari Saweri ya cok, jadi ya harus gua upload lah. Selanjutnya dari Yusrio. Bang, kapan lanjut Shadow Garden yang balik ke masa lalu? Kalau buat cerita Shadow Garden yang balik ke masa lalu, gue belum tahu kapan lanjutannya. Karena ya emang belum rilis. Dan itu ya alasan gue kenapa gue belum lanjut juga videonya. Karena belum ada lanjutannya. Terakhir ya masih Gamma yang jadi demon itu belum ada lagi. Mungkin ya bulan depan ya. Karena karakter dari Gamma yang jadi demon itu udah keluar gitu kan. Udah bisa digacha kemarin. Jadi ya kayaknya sih harusnya bulan depan ya udah keluar ya. Cerita dari Shadow Garden balik ke masa lalu harusnya udah ada lanjutannya di bulan depan itu. Selanjutnya dari Sapri LMBT. Bingung gua genre Kagenjitsu itu action atau ecchi. Gimana ya? Kalau cheat doang itu bakal jadi action. Kalau ada Shadow Garden-nya, cheat dengan Shadow Garden, maka ceritanya bakal jadi ecchi, komedi, dan lain-lain ya. Kalau nggak ada cheatnya, cuma ada member Shadow Garden doang, itu ceritanya bakal serius banget. Bisa jadi horror, misteri, terus juga bisa jadi gore ya. Kalau Shadow Garden doang nih, nggak ada cheatnya. Jadi tergantung. Dan ya itulah komen-komen dari YouTube ya yang udah gue bacain. Dan kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike, kocok. Gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.